Oke, rekaman sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa kembali di hari apa ini jadi? Hari Kamis ya. Kamis. Oh, saya sampai lupa hari ini. Kakek WFH. Oke, mungkin ini hari ini penjelasannya Pak Widi nggak terlalu banyak ngomong dulu karena ini mulutnya Pak Widi baru sariawan ada 4 ya rasanya. Mantap, Oke, Pak. tapi oke, tapi tidak masalah, insya Allah. Mbok bar ngajar kelas kita di mari, berarti. Amin. Oke, baik. Bentar, ini yang sudah hadir di kelas ini ada 20 mahasiswa dari 31 mahasiswa. Oke, sudah di atas 70% ya. Oke, sebentar, masih pada masuk. Oke, sambil jalan aja. Baik, pembahasan kali ini kita ada beberapa yang harus kita pelajari. Oke, sebentar saya buka filenya. Ini pada masuk. Oke, ya sip. 1, 2. Oke, yang sudah masuk 21 mahasiswa. 22 mahasiswa. Oke. Baik, Pak Widi mulai jendelanya ini. Oke. Bentar, baru proses. Sudah terlihatkah? Lihat, Pak. Oke. Ampun, sudah Pak. Ya, Ampun, Mbak. sudah ya. Oke, siap. Poin kelas mantap. Oke, Mbak Siti Muza mau tanya kenapa? Kok resen? Mbak Siti Muzaroah, ada yang mau ingin ditanyakan? Guru-guru tak jelas sih tanya sangar. Oke. Tak turunin dulu ya Mbak Siti ya. Tak jelaskan dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar statistika dulu. Sebenarnya yang akan kita pelajari itu apakah statistik atau statistika terapan atau apa namanya, banyak nanti ada macam-macam di dalamnya. Baik, fokus pembahasan mungkin sampai pertengahan semester nanti ada 5 fokus pembahasan ini. Jadi kita akan membahas tentang pengertian statistik dan statistika. Terus minggu depan kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk daftar, distribusi frekuensi dan grafiknya. Minggu depannya lagi kita akan membahas tentang mengolah data statistik deskriptif, terus distribusi peluang kontinu dan pengenalan program SPSS statistika deskriptif. Baik, gak usah bingung dulu, tenang. Kita belajar pelan-pelan dari dasarnya paling dasar dulu, karena memang ya walaupun di SMA beberapa sudah ada yang mendapatkan ya mata pelajaran tentang statistik, terutama di matematika, sudah beberapa mendapatkan materinya. Makanya ini saya ulang lagi karena kan selama perkuliahan ini sudah semester berapa ini? 4, Pak. 4, Pak. Semester 4, Pak. Berarti sudah 2 tahun yang lalu tidak tidak menyentuh yang namanya statistika ya, di hitung-hitungan matematika. Oke, enggak apa-apa, tenang, enggak usah khawatir. Semua masalah itu yang dibutuhkan adalah solusi. Makanya ini kelas mantap-mantap. Saya sadar loh ganggu istilah mantap-mantap bareng. Oke. Fokus pembahasan pada pertemuan yang pertama ini, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian statistik dan statistika, terus manfaat dan fungsi statistika, yang ketiga peran statistika dalam penelitian, yang keempat penggolongan statistika, dan yang kelima adalah skala pengukuran.
Jadi uh, dalam walaupun kita membahas tentang pengertian statistik dan statistika, ternyata turunan di bawahnya itu masih masih banyak. Nah, di pertemuan-pertemuan pertama ini memang benar-benar dasarnya yang pengen Pak Widi tanamkan dulu karena nanti bingung nanti ke depannya. Kita tidak memungkiri aja, saya hidupkan lampu nih, untuk bening. Oke. Kita tidak menutup kemungkinan kita mempelajari statistika ini nanti digunakan ketika kalian mulai penelitian. Entah itu nanti dan nanti setelah selanjutnya itu kayaknya nanti akan terjun ke lapangan, ke masyarakat. Itu kan ada macam-macam di situ, nanti kalian disuruh membuat grafik, entah nanti mungkin Mas Angga Musa di Pak RT kan harus bisa membuat, terus Mas Ahmad Nur nanti bisa jadi Pak Lurah, nanti kan harus bisa mengolah secara statistik tentang kependudukannya. Jadi ini sangat-sangat penting. Tapi dengan dasar ini, walaupun ini tentang statistika terapan tentang kependidikan, tapi nanti ketika saya jelaskan dasarnya ini, insya Allah kalian akan paham, oh nanti manfaatnya nanti untuk di kehidupan sehari-hari itu apa. Ya, saya mulai. Jadi, uh, lumpur hafid. Oh, oke. Baik. Pengertian statistik dan statistika secara kebahasaan, statistik itu berarti catatan angka-angka bilangan, perangkaan, data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala atau peristiwa. Nah, ini sesuai dari Kemdikbud tahun 94. Istilah-istilah dalam bahasa Inggris ada macam-macam. Yang pertama, itu ada statistik, tulisannya pakai C, itu berupa kata benda yang maksudnya adalah statistik memang. Atau statistics pakai S, itu adalah berupa ilmu statistik. Jadi dalam bentuk angka-angka statistik, jadi harus bisa membedakan. Yang berarti nanti ada rezeki Mas Najmul Abdul, Mbak Faula, Mbak Siti Muzaroah, Mbak Ahiruni dapat beasiswa ke luar negeri. Oh, pas S2 di sana nggak bisa membedakan mana statistik, mana statistics, terus statistician, kan ya lucu nanti. Di luar negeri sana harus karena detail ya. Jadi kalau Anda semua mengatakan statistik, ya berarti memang tentang data statistik. Tapi kalau statistik pakai S itu cenderung ke ilmu statistik. Sedangkan statistician dia adalah ahli statistik. Oke, yang resen tadi sebentar, tenang, Mas Angga Musa mau tanya apa? Atau kepencet? Kepencet, Pak. Maaf. Oh ya, oke, tenang, santai. Oke. Nah, saya ulangi lagi tadi, statistician dia adalah ahli statistik atau statistical, itu kata sifat yang berhubungan dengan statistik. Nah, statistical di sini itu memang ya tinggal pada prinsipnya kalau kita melihat dari bahasa-bahasa ini, kita semua harus bisa membedakan kapan menggunakan kata statistik, kapan menggunakan statistics, kapan menggunakan statistician, kapan menggunakan statistically. Nah, jadi nanti ketika dalam skripsi atau penelitian apapun juga harus spesifik mengatakannya. Jadi ini menggunakan pengolahan statistik, itu berarti benar. Ojo menggunakan pengolahan statistically. Jadi harus benar-benar bisa membedakan. Oke.
pada prinsipnya pengertian statistik, statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Ini sesuai di bukunya Sujana yang kemarin tak minta kalian harus punya pegangan itu, karena memang ketika nanti deskripsi, kalau kalian mengambil mata kuliah penelitian kuantitatif, buku ini harus ada di daftar pustaka biasanya. Nah, yang kedua, beda lagi dengan statistika. Statistika itu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Ini sesuai M. Subhana DKK. Nah, jadi perbedaan antara statistik dan statistika itu, kalau statistik itu berupa kumpulan fakta atau dia memang berupa datanya, data berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel atau diagram yang melukiskan untuk menggambarkan suatu persoalan. Tapi kalau statistika itu adalah ilmunya, jadi ilmu pengetahuannya. Jadi statistika itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara dari mulai pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan. Beralasan maksudnya itu dia memiliki dasar berdasarkan data yang sudah mereka dapat dan mereka analisis seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan di situ supaya orang kualik lawe seperti itu. Nah, manfaat dan fungsi statistika itu sendiri. Nah, statistika itu menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Nah, statistik maksudnya manfaat dan fungsi statistik. Statistik itu menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Terus statistik baru pada masuk juga. Statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Dan statistik dapat memperluas pengalaman individu. Statistik dapat mengukur besaran dari suatu gejala, dan statistik dapat menentukan hubungan sebab akibat. Nah, dari manfaat-manfaat dan fungsi statistik ini, itu perlu kita garis bawahi, pada prinsipnya semua butuh yang namanya pengolahan data. Dan datanya biasanya memang akan berupa angka di situ. Jadi perlu, makanya dari awal kemarin saya mengatakan, kira-kira kemarin dapat mata kuliah matematika dasar apa enggak? Oh ternyata enggak. Oh ya udah, enggak apa-apa. Tidak perlu saling menyalahkan. Jadi penting yuk kita bangun lagi. Ya sebenarnya hitung-hitungannya kalau kita pelajari runtut itu mudah, tapi memang kelihatan sedikit kompleks, sedikit susah. Tapi kalau sudah bicara ke SPSS, itu nanti tinggal main klik aja, main logikanya kita aja. Kita menganalisis datanya bagaimana. Kalau menganalisis datanya bagus, ya nanti untuk memasukkan data di SPSS juga gampang. Tapi itu nanti gampang. Itu nanti saya latih pelan-pelan. Nah, kegunaan statistika. Yang pertama, membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga peneliti dapat bekerja secara efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Yang kedua, membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain atas objek yang diteliti.
membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, ini yang memang nanti kan judul skripsi biasanya efektivitas A berarti efektivitas model A terhadap A, atau efektivitas model A terhadap hasil belajar, atau nah, itu kita harus bisa membandingkan dua variabel satu dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya, membantu peneliti dalam menentukan prediksi atau prediksi untuk waktu yang akan datang. Itu maksudnya di sini membantu peneliti dalam menentukan hipotesisnya nanti. Nah, hipotesis itu apa nanti akan kita pelajari. Pelan-pelan aja dulu. Gak usah kesusu, yang penting pelan-pelan, asal kelakon dan mudeng. Yang terakhir yaitu membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Jadi prinsip memang statistika itu atau statistik di situ basis data yang ada di lapangan, dan itu nanti berupa data angka. Jadi dalam prosesnya itu ada pengumpulan data, analisis data, terus nanti penarikan kesimpulannya bagaimana, terus nanti mengkombinasikan dengan tujuan penelitiannya itu bagaimana. Jadi kondisinya di situ harus benar-benar yang dibutuhkan di sini teliti dan runtut di situ. Peranan statistika itu ada beberapa, ada berbagai peranan, terutama dalam statistika ya. Yang pertama, digunakan sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari populasi, sehingga sampel yang itu akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Ini memang ketika kita nggak mungkin, ya memang jauh lebih baik kita bisa mengambil data seluruh warga seperti itu. Tapi kan biasanya terbatas akan waktu dan pendanaan, biasanya seperti itu ya. Berdasarkan dari itulah perlu yang namanya sampling ya, gitu. Kita untuk mengkotak-kotakkan sehingga kita mengambil sampelnya, sehingga kita baru bisa menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, sehingga dalam proses penghitungannya itu lebih cepat dan lebih efisien, dan pastinya harus bisa dapat dipertanggungjawabkan. Peranan yang kedua yaitu alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian. Nah, maksudnya instrumen itu bukan musik instrumen itu ya, bukan. Jadi instrumen itu adalah berkas-berkas yang digunakan atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketika penelitian. Jadi berkas-berkasnya itu apa di situ berupa soal atau berupa angket. Nah, itu perlu dicek validitasnya. Beda loh, Women harus bisa membedakan validitas dan validasi. Itu beda. Kalau validitas itu berupa menguji ke validitas tentang soal tersebut. Tapi kalau validasi itu proses di mana si peneliti itu memvalidasikan atau memvalidkan alat atau instrumen yang dia gunakan sebelum penelitian itu dilakukan. Jadi biasanya kalau validitas itu berhubungan nanti pengambilan datanya itu langsung ke subjek atau mungkin yang setara dengan subjek penelitiannya. Tapi kalau validasi itu sumbernya atau pengambilan datanya itu dari ahli. Mungkin kalian nanti penelitiannya tentang media, berarti kalian harus memintakan validasi media itu terhadap ahli media. Mungkin ke Pak Widi juga bisa, tapi sebatas medianya. Dan nanti
di dalam konten medianya itu ada bahasa Arab, tentang konten-konten bahasa Arab, itu kalian harus mintakan validasinya, mengambil datanya ke ahli bahasa bahasa Arab. Jadi seperti itu. Kalau bisa ke gurunya langsung juga bisa. Tapi biasanya ngambilnya 3 sih. Satu, ahli bahasa, dosen bahasa. Kedua, ahli materi. Yang ketiga, ahli media atau ahli pada bidang instrumen tersebut. Mungkin media kah, atau modul kah, atau LKS kah. Jadi minimal 3 orang ini. Ditambah biasanya satu itu guru. Tapi biasanya jarang kalau gurunya data ada yang online teliti, tapi kadang ya mungkin SPK atau asal tentang gitu. Jadi tingkat kevalidannya itu masih bisa dikatakan diragukan. Mungkin ada ahli itu biasanya benar-benar oh ini salah ini salah ini yang perlu dibenarkan, ini yang perlu direvisi sebelum nanti setelah kalian revisi baru kalian bisa aplikasikan di lapangan. Yang selanjutnya sebagai teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif. Misalnya melalui tabel, grafik, atau diagram. Coba misal kalau seperti di masa pandemi seperti ini. Media itu pengen mengabarkan ke penonton tentang jumlah kasus COVID. Andai kan cuma ngomong-ngomong jadi jumlah kasus COVID itu sangat banyak dan yang meninggal juga sangat banyak, yang sembuh juga sangat banyak. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan, bisa kalian gambar? Pasti yang pertanyaan pertama kalau dia benar-benar pengen tahu datanya tersebut, banyaknya seberapa, sejauh mana, tingkatannya sejauh mana. Jadi makanya dengan memanfaatkan tabel, grafik, atau diagram itu bisa memberikan informasi yang jauh lebih detail dan lebih jelas. Misalnya, di Indonesia ini kasusnya 1 juta sekian berapa, yang sembuh sudah 1 juta sekian berapa, yang meninggal 200 berapa. Jadi itu bentuk diagram. Jadi orang itu tahu, oh berarti luwih akeh, mungkin luwih akeh yang positif daripada luwih akeh yang negatif, atau oh ternyata masih banyak yang positif daripada yang sudah sembuh. Oh ternyata yang meninggal juga tidak sedikit. Jadi kondisinya seperti itu kita bisa mengambil kesimpulan. Bahkan orang awam pun melihat tabel dan diagram itu dia pasti bisa menggambarkan, oh jadi kesimpulannya sekian. Dalam pembuatan tabel, grafik ataupun diagram itu juga tidak sak pena EDW, juga berdasarkan perhitungan secara statistik. Jadi perhitungan nanti ada ranknya berapa, kita harus bisa menentukan kelasnya itu berapa, range-nya berapa, jumlah kelasnya itu berapa, data yang bisa dimasukkan itu berapa, jadi modelnya. Yang selanjutnya yaitu alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Kalau ini jelas karena memang kesimpulan ataupun hipotesis atau apapun itu hipotesis itu bisa kita ambil kesimpulannya setelah kita melalui perhitungan secara statistik, entah itu statistik secara manual atau sudah menggunakan SPSS. Sebenarnya jauh lebih mudah menggunakan SPSS, namun memang dasar-dasarnya dalam penggolongan datanya kalian harus benar-benar matang dulu. Saya kira mudah lah dalam mempelajari itu, apalagi nanti SPSS itu sangat-sangat benar-benar membantu ketika nanti kalian penelitian. Kenapa harus menggunakan SPSS? Karena memang
juga. Kenapa menggunakan SPSS? Jadi memang aplikasi itu yang bisa dipertanggungjawabkan ketika pengambilan atau pengolahan data dan sudah disepakati seluruh dunia penggunaan aplikasi tersebut. Ya, sebenarnya masih banyak aplikasi untuk pengolahan data, tapi yang paling standarnya untuk pengolahan data statistik itu adalah SPSS. Jadi nanti kalian sudah tidak canggung lagi, ya harapan saya harus adalah mahasiswa PBA yang mendapat beasiswa ke luar negeri sehingga bisa berkuliah di luar negeri. Terus nanti di luar negeri jangan canggung kalau nanti memang penelitiannya harus kuantitatif yang harus memerlukan pengolahan statistik, ya kalian jangan canggung. Sudah tak aja di sini, kalian tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Nah, penggolongan statistika itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama isi yang dipelajari, yang kedua adalah aktivitas yang dilakukan. Kalau berdasarkan isi yang dipelajari itu dibedakan menjadi dua, statistika secara teoritis dan statistika atau terapan. Sedangkan aktivitas yang dilakukan, berdasarkan aktivitas yang dilakukan itu ada deskriptif dan inferensial. Nah, dalam inferensial ini itu masih dibagi dua lagi, yaitu parametrik dan non parametrik. Nah, istilah-istilah ada statistik teoritis, statistik terapan, parametrik dan non parametrik itu sebenarnya apa toh Pak? Yuk kita bahas bareng-bareng. Statistika teoritis itu maksudnya adalah jika ingin membahas statistika secara mendalam dan teoritis, maka yang dipelajari adalah statistika teoritis atau matematis. Di sini diperlukan dasar-dasar matematika yang kuat dan mendalam. Jadi materi yang dibahas antara lain perumusan sifat-sifat, dalil-dalil, rumus-rumus, dan menciptakan model-model serta segi-segi lainnya yang teoritis dan matematis. Nah, kondisi matematisnya, kondisi di situ itu sangat-sangat perlu, penting banget yang namanya pengetahuan matematika, dan biasanya harus benar-benar melotok di situ. Jadi, nah terus kalau kita itu masuknya di apa? Nah, yang kedua ini statistika atau terapan. Jika ingin membahas statistika yang semata-mata dari segi penggunaannya saja, maka yang dipelajari adalah statistika terapan yang dikenal dengan metode statistika. Nah, jadi kita hanya menggunakan rumus yang sudah jadi atau model yang sudah jadi. Nah, itu adalah statistika terapan. Tapi kalau kita ingin membangun model baru, membangun rumus baru, itu adalah kita mempelajari secara statistika teoritis. Aturan-aturan, rumus-rumus, dan sifat-sifat yang telah diciptakan oleh statistika teoritis itu diambil dan digunakan mana yang diperlukan dalam bidang pengetahuan yang sedang diminati. Makanya ini tadi nanti tidak akan saya sampaikan semuanya tentang statistika, tapi yang mana statistika yang digunakan dalam penelitian atau pengetahuan penelitian yang di bidang pendidikan. Jadi sebentar. Ini jaringan Pak Widi masih terdengar ya, suaranya Pak Widi ya? Dan masih. Masih terdengar jelas, Masih, Pak. Pada keluar masuk takutnya jaringannya kacau. Oke, Pak Widi lanjut lagi ya. Jadi nanti ini tidak Pak Widi sampaikan seluruhnya tentang statistik. Mumet. Karena banyak model. Jadi nanti kalian kalau ketemu dengan mungkin mahasiswa Undip, mahasiswa UNES yang murni yang bukan pendidikan, nanti akan sedikit tidak nyambung kita membahas tentang statistika terapannya. Pasti akan berbeda, namun dasar-dasarnya biasanya sama, cuma nanti rumus-rumus yang lain pasti akan berbeda karena subjek yang akan kita teliti atau akan kita analisis adalah dunia pendidikan. Paling yang akan keluar yaitu kalau nggak nilai,
terus perubahan nilai, atau mungkin diambil dari angket tentang perubahan sikap dan lain-lain. Nah itu baru bisa data-data yang akan kita analisis berupa seperti itu. Tapi kalau yang di jurusan-jurusan murni itu mungkin tekanan hidrostatis bla 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 bla, terus tekanan ini baru bisa diangkakan. Nah itu baru bisa dianalisis. Jadi subjek penelitiannya itu sudah berbeda, namun dasarnya sama, cuman nanti penggunaan rumusnya pasti akan berbeda. Jadi di sini tidak dipersoalkan bagaimana didapatnya rumus-rumus, aturan-aturan ataupun sifat-sifat tertentu. Jadi wis bloko, kita menggunakan rumus yang sudah jadi itu, terus kita gunakan dalam penelitian yang akan kita teliti. Yang terpenting di sini dalam statistika ini bagaimana cara-cara atau metode statistika yang digunakan gitu. Jadi strateginya bagaimana, caranya bagaimana, nah itu kita susun bareng-bareng. Nanti Pak Widi pengen menjelaskan, biasanya lo kasus nih sekolahan, pengambilan data di sekolah itu seperti ini. Kalian ngambil, nah selesai. Jadi nanti modelnya akan seperti itu. Kalau seandainya tak jelaskan semua, wah, satu waktunya nggak nyampe, dua iso mumet. Sehingga jelaskan juga bisa jadi tidak fokus karena jadi terlalu lebar. Sehingga dijelaskan malah tambah saya mumet nanti, karena memang statistika itu sangat-sangat luas banget. Walaupun memang itu ilmu pasti, tapi keberadaannya itu sangat-sangat luas, tergantung kasus yang didapatkan di situ. Aduh, saya karyawan kecokot. Yang selanjutnya yaitu statistika deskriptif. Nah, ini yang biasa sering dipakai mahasiswa IAIN statistika deskriptif, atau nanti kadang yang parametrik juga digunakan. Tapi rata-rata menggunakan deskriptif. Kenapa? Padahal kalau dihitung lebih rasa-rasa karuan parametrik, datanya jelas, terus masuk ke rumus SPSS, keluar, ambil kesimpulan, terus membuat pembahasan, selesai. Tapi kalau deskriptif kan kita harus bisa mendeskripsikan data itu benar-benar detailnya itu seperti apa. Nah, pada prinsipnya statistika deskriptif itu adalah teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasinya. Nah, statistik deskriptif makanya tanda petik ya, hanya dipergunakan untuk menyajikan dan menganalisis data agar lebih bermakna dan komunikatif, dan disertai perhitungan-perhitungan sederhana yang bersifat lebih memperjelas keadaan dan atau karakteristik data yang bersangkutan. Jadi ya pada prinsipnya statistika deskriptif biasanya itu digunakan untuk penelitian kualitatif, di mana walaupun katanya kualitatif itu tidak ada hitungan, ya ada hitungan, itu digunakan hanya untuk memperkuat atau memperjelas data yang kita ambil. Jadi hanya sebagai data pendukung saja, dan hitungannya sangat-sangat sederhana banget. Sedangkan kalau yang parameter kita harus benar-benar hitungan secara detail. Tapi memang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif itu pada proses dan lamanya. Kemarin sudah tak singgung, kalau kualitatif itu waktunya jauh lebih lama, tapi hitungannya sangat sedikit, dan itu memerlukan keahlian kita dalam merangkai kalimat dan kata-kata. Sedangkan kuantitatif waktunya relatif lebih singkat, namun perhitungannya jauh lebih banyak. Tapi
dalam rangkai kata-kata tinggal berdasarkan hitungan aja. Kalau ada peningkatan ya dikatakan peningkatan, penyebabnya apa, terus faktor apa yang menjadi pendukungnya untuk meningkatkan itu selesai untuk menjadi uh, memberikan suatu kesimpulan. Dan itu waktunya jauh lebih relatif singkat, tergantung kecepatan si peneliti itu dalam menghitung. Tapi saya kira kalau menggunakan SPSS tinggal inputting data, klik-klik-klik selesai. Jadi datanya tinggal kita membaca aja data tersebut. Nah, jadi statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram agar memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu keadaan atau peristiwa. Jadi pada dasarnya statistika deskriptif itu seperti itu. Oke. Jadi statistika deskriptif bermaksud menyajikan, mengolah dan menganalisis data dari mana adanya dan tidak bermaksud mencari kesimpulan-kesimpulan yang berlaku bagi kelompok-kelompok yang lebih besarnya. Kesimpulan yang ditarik melalui deskriptif hanya berlaku sebagai kelompok sampel yang bersangkutan tanpa dimaksudkan menarik kesimpulan yang berlaku bagi populasi. Jadi ya memang berlaku pada sampelnya itu. Jadi kalau untuk skala besar tidak bisa untuk menggambarkan gambar yang sudah kita ambil ke sampel itu untuk menggambarkan sampel yang lebih besar itu tidak bisa. Karena memang istilahnya seperti ini. Sama-sama anak itu berprestasi. Ranking 1 semua. Nilainya bagus semua. Tapi pasti dia memiliki faktor dan strategi masing-masing. Jadi, di si Aki dia tuh bisa ranking 1 karena sering belajar, sering garap PR, sering selalu mengerjakan tuh. Dan kesimpulan dari sampel A itu tidak bisa kita samakan ke siswa B. Karena apa? Bisa saja siswa B itu ternyata karena tugasnya koordinasi kancane, terus sehingga nilainya bagus, terus mengadaptasi dengan jawaban temennya. Nah itu kan tidak bisa. Jadi kesimpulan sampel A itu tidak bisa kita samakan dengan kesimpulan sampel B seperti itu. Ukuran statistik yang lazim digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik sampel ialah ukuran kecenderungan sentral, ukuran variasi, dan ukuran letak serta koefisien korelasi. Sekalipun statistika deskriptif ini hanya karakteristik sampel, namun statistika deskriptif itu merupakan dasar untuk mengkaji dan melakukan inferensi karakteristik populasi. Jadi, walaupun memang tidak bisa menggambarkan keseluruhan populasi itu, tapi paling tidak ini sebagai dasar kita berangkat untuk mengambil kesimpulan bahwasanya seluruh populasi yang lebih besar itu kita dari populasi yang sampel yang lebih kecil ini, sehingga itu yang disebut kita menggunakan statistika deskriptif. Selanjutnya ada statistika inferensial. Nah, rasanya serasa Iron Man. Sariawan kecoa Iron Man banget. Cari odading. Oke. Aduh, cokot meneh.
Statistika inferensial adalah statistika yang berkaitan dengan analisis data sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan-penyimpulan atau inferensi yang digeneralisasikan kepada seluruh subjek tempat data diambil atau populasi. Nah, jadi pada prinsipnya statistika inferensial ini adalah statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari yang telah disusun dan diolah. Nah, jadi dalam statistika inferensial itu memang bisa kita generalisasikan atau kita bisa menyimpulkan sampel itu dalam skala luas, karena memang yang kita gunakan di sini nanti biasanya berupa angka yang nanti kita akan dibedakan parametrik dan non parametrik di situ. Aduh, maaf ya, Pak Widi menjelaskannya kalau pelan-pelan cara mengatakan kalimatnya. Satu, ben kalian mudeng, kedua, ben ora kecokot. Sakit kecokot. Oke, malah curhat ya. Oke. Statistika inferensial atau statistika induktif itu bermaksud menyajikan, menganalisa data dari suatu kelompok untuk ditarik kesimpulan-kesimpulan, prinsip-prinsip tertentu yang berlaku bagi kelompok yang lebih besar. Di samping berlaku bagi yang kelompok yang bersangkutan. Berarti kita kurang lebih bisa menyimpulkan, oh paling tidak satu sekolahan ini itu atau satu angkatan ini kurang lebih datanya seperti ini. Nah, pada prinsipnya statistika inferensial merupakan langkah akhir dari tugas statistika, karena dalam setiap penelitian kesimpulan inilah yang diinginkan. Nah, statistika inferensial harus berdasar pada statistika deskriptif, sehingga kedua-duanya harus ditempuh secara benar agar kita mendapatkan kegunaan maksimal dari statistika ini. Jadi memang sebelum kalian menggunakan inferensial ini, kalian memang harus menggunakan statistika deskriptif sebagai dasarnya itu. Makanya nanti kan kalian kalau skripsi disuruh mengambil data awalnya dulu, kali itu memang penelitiannya di lapangan sekolah ya, di sekolahan. Jadi memang kalian nanti akan diminta untuk penelitian awal dulu sebagai penelitian pendahuluan. Di situ nanti apa saja data-datanya itu kalian bisa analisis data-datanya itu menggunakan statistika deskriptif, sehingga sebagai dasar untuk nanti kita menentukan langkah ketika menggunakan statistika inferensial. Makanya berarti statistika inferensial itu dibedakan menjadi dua, parametrik dan non-parametrik. Nah, yang pertama dulu kita akan membahas tentang statistika parametrik. Statistika parametrik yaitu statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu parameter populasi atau lebih, dan umumnya membutuhkan data yang skala pengukurannya minimalnya adalah interval. Nah, interval itu apa yang dimaksud interval, terus pengukuran minimalnya berapa, nanti akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Parametrik itu sendiri adalah suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau karakteristik populasi. Satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik yaitu normalitas distribusi. Nanti menggunakan uji normalitas di situ. Asumsi ini harus terpenuhi karena satu, secara teoritik
karakteristik populasi itu mengikuti model distribusi normal. Nah, model distribusi normal bagaimana nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis itu didasarkan kepada model distribusi normal. Nah, asumsi lain seperti homogenitas, linear, linearitas harus dipenuhi sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Tergantung hipotesisnya nanti akan seperti apa. Makanya nanti kan ada penghitungan secara manual ataupun secara SPSS. Jadi itu kalian harus ambil keputusan di situ apakah nanti pemrosesan datanya itu secara manual atau secara SPSS atau menggunakan program di situ. Ya, ada plus minusnya dua-duanya. Ya kalau hitung manual memang sedikit banyak akan terjadi human error. Mungkin dalam statistika 0,1 itu sangat penting. Kadang kalau karena kita sedang dikejar deadline sehingga kadang ngitungnya sangat cepat, nah ternyata setelah diteliti, loh kok datanya kok sudah dibedo, kok nggak normal ya, ternyata setelah diteliti hanya gara-gara 0,2. Nah, itu bisa terjadi. Makanya nanti sedikit tak sarankan itu ke arah SPSS atau penggunaan aplikasi seperti itu. Walaupun nanti mungkin kalian akan mendapatkan mata kuliah khusus SPSS. Nah, di sini nanti kalian akan berikan dasar-dasarnya dulu supaya besok ketika ada mata kuliah tentang SPSS itu kalian sudah tidak canggung lagi. Yang kedua yaitu statistika non-parametrik. Apa itu statistika non-parametrik? Yaitu statistik yang tidak memperhatikan nilai dari suatu parameter populasi atau lebih. Nah, statistik non-parametrik digunakan karena analisis parametrik tidak konsisten lagi, sehingga tidak terikat atau terbebas dari model distribusi dan sampelnya relatif kecil. Pada umumnya, validitas dan pada statistik non-parametrik tidak bergantung pada model peluang yang spesifik dari suatu populasi. Nah, data yang dibutuhkan lebih banyak berskala ukuran nominal atau ordinal. Nah, dari sinilah, jadi memang kalian harus bisa menentukan apakah nanti penelitian saya kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif berarti saya harus siap penelitiannya itu saya harus siap satu benar-benar meluangkan waktu. Kalau waktu jelas berhubungan dengan biaya. Yang kedua, nanti kalian harus benar-benar pandai dalam mengolah kata. Biasanya yang sok ceroboh mahasiswa itu komen aturan. Kalimat itu maksimal 5 kata dalam satu kalimat. Maksimal lah. Habis itu di kalimat yang lain. Jadi malah kadang aku nonton skripsi ini sak paragraf kalimat. Jadi sampai sak paragraf baru titik. Nah, itu kan jadi sak kalimat. Jadi satu kalimat ya kalian coba belajar mulai belajar lagi SPOK dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin juga ada aturan yang kurang lebih juga hampir sama mungkin ya. Jadi di situ kalian harus mempelajari lagi supaya apa? Coba kalian membaca satu paragraf penuh itu dalam bentuk satu kalimat, satu rangkaian kalimat, sama satu kalimat titik, satu kalimat titik, satu kalimat titik. Itu lebih mudah mana? Saya kira kalau saya pribadi itu lebih mudah yang satu kalimat titik, satu kalimat titik, satu kalimat titik dan dicapai menjadi satu paragraf. Bukan yang satu paragraf itu hanya ada satu kalimat. Jadi akan susah. Biasanya kalimatnya itu akan muter-muter akaruan. Seperti itu. Jadi ya memang perlu terlatih. Nah itu memang tentang penelitian kualitatif. Kalian harus bisa
berlatih lah perangkai kalimat yang baik sesuai EYD dan KBBI baku di minggu skripsi nanti ya harus ada kalimatnya kalimat wajib kalimat baku, bukan kalimat yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Walaupun memang kalau beda ya kalimat pembahasan sama kalimat yang ada di sampel oleh sampel atau data sampel itu beda. Kalau data sampel wajib apa adanya. Kalau dia jawabnya pakai bahasa Jawa ya tetap tulis saja pakai bahasa Jawa. Jawabnya pakai bahasa Irian pakai aja bahasa Irian. Jawabnya pakai bahasa Bali, bahasa Flores, bahasa Sumatera, bahasa Lampung, bahasa Sunda. Kalian wajib menuliskan apa adanya. Tinggal terus kalian menerjemahkan data tersebut dengan kalimat bahasa Indonesia sesuai IUD yang benar. Jadi benar-benar dengan menggunakan kalimat dan kata-kata yang baku seperti itu. Nah itu kualitatif. Nah beda lagi kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif penting kalian matangnya benar-benar pengaplikasian rumusnya itu. Nah terus nanti kalian biasanya ngambil data pretest, terus data post-test, data harian, data ulangan harian. Nah, itu sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan nanti dilihat perbandingannya. Nah itu datanya diambil nilai-nilainya terus kalian analisis buat kesimpulan selesai. Tapi memang resikonya pengambilan datanya itu berupa angka-angka dan kalian harus operasi matematikanya harus benar-benar matang. Ya nggak usah bingung, nggak usah apa, yang penting mantap aja konsep dasarnya apa. Kalau saya kira PBA rata-rata ya pendidikan bahasa Arab, tapi ada juga sih yang meneliti di sekolah kuantitatifnya juga ada. Kemarin kualitatifnya juga ada. Terus rata-rata saya baca, oh biasanya tentang kasus apa gitu ya, kasus tentang kebahasa Araban gitu, entah itu di apa namanya di masyarakat atau di dunia pendidikan. Karena memang kalau di pendidikan bahasa Arab nanti orang sini mungkin di MA, MTS, MI kayak gitu ya. Jadi benar-benar di situ ada memang mata pelajaran bahasa Arab ya, tergantung nanti pengen penelitiannya apa. Yang pengen cepat lulus ya pakai kuantitatif, pengen atau santai apa tanpa ada hitung-hitungan ya kualitatif, pengen mengkombinasikan dua model itu ya mix method. Atau kalau apa penelitian PTK itu memang banyak yang tidak setuju jika itu dilakukan oleh mahasiswa karena memang syarat utama penelitian tindakan kelas itu wajib seorang guru di situ ya. Ibarat seperti inilah, kalian sudah biasa diajar oleh guru A, kita tahu sifatnya seperti apa, gerak-geriknya seperti apa, cara pengajarannya seperti apa, emosionalnya seperti apa. Jadi pasti kalian sudah beradaptasi dengan baik. Nah tiba-tiba ada guru PPL masuk, kira-kira akan ada perubahan enggak tentang pembelajarannya itu, suasana dari segi suasananya saja lah, bukan dari segi belum dari segi hasil akhir, tapi dari suasananya pasti akan berbeda. Nah dari disitulah itu yang bisa menentukan wah tidak bisa namanya penelitian tindakan kelas ya penelitian yang benar-benar dilakukan di kelas tersebut dan tahu betul kelas tersebut dan benar-benar dia mengajar di kelas tersebut. Jadi awalnya kelas tersebut kondisinya apa, pengen kita ubah menjadi yang lebih baik, nah itu adalah penelitian tindakan kelas. Nah itu yang tahu kelas itu seperti apa kan ya gurunya itu sendiri. Kalau mahasiswa baru tahu masuk di kelasnya itu paling pas adalah PPL di situ atau pas penelitian aja biasa. Banyak kan anak-anak juga tidak kenal dan lain-lain sehingga mungkin ada yang canggung, ada yang mungkin bosan atau apa.
modelnya seperti itu. Ya, tidak saya sarankan untuk ke mereka. Atau kalian pengen membuat media pembelajaran tentang bahasa Arab, sekalian berbasis IT atau berbasis modul atau LKS atau buku atau komik, terserah. Nah itu kalau pengen penelitian model-model seperti itu adalah penelitian R&D, Research and Development. Jadi kalian mengembangkan suatu produk di situ. Ya, yaitu analisis statistik kayaknya ya mirip seperti uh, kualitatif. Jadi sedikit banget hanya sebagai data pendukung saja karena yang lebih utama adalah produknya. Cuma nanti siklusnya itu yang harus diperhatikan. Prototipenya divalidasikan dulu. Terus nanti ada revisinya. Kalau ada revisi direvisi dulu. Terus nanti diuji coba skala kecil siswa-siswa atau nanti temennya. Nah, itu ada revisinya. Kalau ada revisi diubah dulu. Nah baru diuji skala besar ke subjek penelitiannya tersebut. Nah itu baru dilihat sebenarnya produknya itu layak nggak nanti akan diterbitkan atau diproduksi lebih lanjut. Nah itu disebut penelitian R&D. Jadi lebih senang. Aku kalau saya pribadi sih lebih senang R&D karena menciptakan sesuatu di situ daripada harus menguji bla 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 kayak itu. Ya suka, tapi lebih suka yang menciptakan sesuatu. Jadi produk kita kan bisa dimanfaatkan kalau itu memang produk kita bagus dan benar-benar kita buat dengan bertanggung jawab, bisa dimanfaatkan oleh orang lain, malah justru jadi amal jariah kan untuk kita. Nah, itu seperti itu. Nah, oke. Ilatku kecokot-cokot rasanya. Oke, dari hari ini Pak Widi menjelaskan sampai slide 18 dulu. Nanti tak kirim filenya, tak kirim di grup. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, coba silakan mau tanya apapun tentang statistika ini atau tentang penelitian nanti, supaya nanti Pak Widi juga bisa mengarahkan kalian melalui mata kuliah ini. Oh, kalian harus perdalam di bagian ininya dulu. Nanti kalau pengen diskusi di luar, di luar kelas ini, boleh silakan. Nggak usah malu-malu, nggak usah canggung-canggung. Karena sudah semester 4, ini semester 4 tadi, benar ya? Nah, sudah semester 4 itu kan, sudah paling tidak nanti semester 5 sudah mulai materi-materi tentang ke arah kepenelitian. Nah, semester 6 juga sama, semester 7 sudah PPL, harapan kalau pengen lulus cepat, ketika PPL itu, ya kalian sudah mengambil data awal di situ. Nah, nanti boleh mengambil skripsinya kan semester 8. Nah, semester 8 tinggal mengambil mengambil kesimpulan yang mengambil data yang sebenarnya seperti itu. Gitu ya. Oke, silakan yang ingin diskusi sebelum Pak Widi akhiri. Langsung aja mikrofonnya di depan aja. Gimana Mbak Mas Nazmul? Ini Pak tanya, Oke, silakan. dalam statistika ini yang paling kita butuhkan saat ini itu apa ya Pak? Terus kita urutannya belajar itu dari statistika yang mana gitu Pak? Terima kasih. Oh, oke. Kita ngikuti aja yang RPS-nya itu sudah tak desain sedemikian rupa, jadi dari dasar terus makin kompleks, nanti akan terlihat di pertemuan besok pagi. Coba sudah mulai tak kasih kasus-kasus kecil. Coba kalau di situ nanti kalian bisa mengerjakan dengan bagus, berarti saya berani untuk menerangkan tentang rumus-rumus asli dari statistika, nanti maupun parametrik maupun non parametrik, nanti menggunakan rumus apa yang secara perhitungan secara manual. Tapi kalau nanti melihat
hasilnya yang besok itu kurang kurang pas, nanti saya akan lebih lebih fleksibel lagi, lebih lebih apa namanya lebih tak peringan lagi, langsung nanti Pak Widi malah justru arahkan ke SPSS langsung tanpa harus kita mempelajari secara hitungan secara manual, karena satu uh, resiko dan bebannya yang saya belum belum bisa memprediksi, karena takutnya gini, kalau saya mengajarnya di mungkin di tadris IPA kan atau tadris matematika kan dia memiliki dasar matematika. Tapi kalau di luar itu kan mungkin karena memang tidak mendapatkan mata kuliah dasar matematika dasar seperti itu ya. Nah itu nanti tewas tak kasih rumus-rumus yang rotok aneh-aneh jelimet-jelimet, malah akhirnya rak mudeng, waktunya udah habis, malah justru yang SPSS yang gampang, malah orang kecanda gara-gara kita membahas rumus-rumus yang secara manual. Kalau saya kira jika kalian memiliki matematika dasar yang bagus, saya kira membaca buku yang kemarin sudah tak beri itu yang silahkan di-download itu, saya kira sangat-sangat paham harusnya. Tapi kalau sekiranya matematikanya masih kurang, nanti langsung Pak Widi sedikit tak belokkan, langsung tak belokkan ke arah SPSS. Makanya di sini di slide ini yang slide nomor 5 itu langsung pengenalan program SPSS di situ. Nah, harapannya Pak Widi nanti keputusan di pertemuan besok pagi. Kan nanti tak kasih kasus kecil-kecil seperti itu. Ini kan Pak Widi baru menjelaskan konsep dasarnya. Nah, nanti besok pagi coba tak kasih kasus kecil. Oke, kalau di situ kalian benar-benar paham matematika dasarnya, yuk kita lanjut menggunakan apa namanya perhitungan secara manual. Tapi kalau nanti ternyata hasilnya kurang, jadi nanti langsung tak belokkan ke arah SPSS supaya bagaimana cara input datanya, bagaimana menganalisisnya, cara pengambil kesimpulannya itu bagaimana. Nah, nanti mungkin di RPS yang sudah tak bagi kemarin sedikit ada perubahan, tapi it's okay, enggak ada masalah. Itu nanti tergantung kita pembelajarannya seperti apa. Jadi tenang aja Mas. Uh, ya kalau tadi pertanyaannya statistika yang mana dulu, ya tergantung kalian nanti pengen pengen mendalaminya di mana dulu. Ini udah yang paling dasar banget. Jadi ada statistika deskriptif, terus tadi ada statistika apa tadi? Inferen, inferensial di situ. Nah, jadi ini udah sangat-sangat dasar sekali ya. Yang pasti itulah kita menggunakan statistika terapan. Nah, hanya saja nanti kita apakah deskriptif atau inferensial ini tetap tak jelaskan semua. Nah, nanti tinggal kalian mengambil sikap aja. Oh, saya tuh sebenarnya besok penelitian itu pengen seperti ini ya. Saya akan fokus seperti ini. Nah, jadi nanti silakan kalian sendiri yang mengambil kesimpulan seperti itu. Ya nanti di pertemuan ke-6 setelah kita pengenalan SPSS barulah nanti tak kasihkan kasus-kasus yang biasanya terjadi di lapangan itu seperti apa, kasus-kasus penelitian di pendidikan di lapangan itu seperti apa, supaya nanti kalian ternyata hanya mono atau yus besok aku penelitiannya medali kok menurut ben cepat lulus ya gitu, nah seperti itu Mas Najmul. Anjir Pak, terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Silakan, enggak apa-apa, santai aja. Pokoknya dengan Pak Widi nyantai komen. Gimana? Ada yang ingin tanyakan? Kalau enggak, Pak Widi tutup. Karena benar-benar Pak Widi minta maaf banget. Kecokot-cokot loro. Sariawan kok sariawan ada limo. Lima apa atau limo tadi? Kayak gitu. Oke ya. Kalau gimana Mas Natpol? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak Pak, semoga cepat sembuh. Amin. Aduh, kecokot meneh. Oke ya, itu aja dulu ya. Besok untuk evaluasi hari ini,
tenang, belum ada tugas dulu, tenang. Besok aja pertemuan yang akan datang. Cuman evaluasi hari ini, eh, ketika masuk perkuliahan, kan jam 1 saya mulai edit ya. Kalau bisa kalian benar-benar masuk itu jam 1 kurang 5 supaya pembelajar eh, tidak terganggu di jaringannya ya. Nanti baru menjelaskan sedikit terputus karena ada yang masuk seperti itu. Tapi tidak apa-apa, tenang-tenang aja. Nah, Pak Widi tidak mempermasalahkan itu. Ini hanya untuk refleksi kita aja sih. Jadi untuk kedepannya jam 1 kurang 5 maksimal harus sudah pada masuk dulu semua. Nah, link tak share biasanya jam kurang seperempat jam itu sudah tak share. Pastikan kalian sudah sholat. Kalau yang tidak puasa silakan makan dulu. Uh, Diposisikan diri itu siap menerima ilmu, baru kalian klik linknya jam 1 kurang 5 kalau bisa sudah pada masuk. Jadi masih ada jeda 5 menit untuk mempersiapkan kita perkuliahan, baru nanti jam 1 tepat kita mulai. Gitu ya. Oke Pak Widi, minta maaf banget, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Bagi teman-teman yang jaringannya kurang bagus dan tadi kelihatannya ada yang izin satu lagi Sinoman ya, tolong dikasih tahu nanti link YouTube-nya akan tak share nanti malam lah. Nanti malam tak share bisa dilihat via YouTube, silahkan, tidak masalah. Memang kita cari solusi ya dari masalah kita terhadap jaringan. Ya, syukur kalau kalian menggunakan paket data yang ada free YouTube kan lumayan akan nonton YouTube sak kemengin. So, lumayan bisa kita manfaatkan di situ. Oke ya, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf kalau tidak ada pertanyaan. Pak Widi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Materinya tak share dah. Waalaikumsalam. Iya Pak, di-share Pak. Di grup ya? Iya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Keluar ya. Iya, Mas Ahmad.